دربا تكرمين. Kenapa manusia selalu merasa hidup masih panjang? Aku akan tobat nanti, aku akan berubah besok. Seakan waktu adalah milik kita, padahal ketika malaikat itu datang, tidak ada kata nanti, tidak ada negosiasi, tidak ada penundaan. Jika kamu pernah kehilangan seseorang, atau kamu sedang berjuang memperbaiki dirimu, maka dengarkan baik-baik. Perjalanan setelah kematian jauh lebih nyata dari dunia yang kita pijak sekarang. Perjalanan menuju alam yang tidak seorang pun bisa hindari. Dan di sanalah nasib setiap manusia di alam barzah mulai ditentukan. Menurut pendapat kalian, kenapa banyak orang merasa hidupnya masih panjang, padahal setiap hari melihat kematian begitu dekat? Coba tuliskan di kolom komentar, pendapatmu mungkin bisa membuka mata orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanah kembali ke tanah, sebuah ungkapan yang sering didengar oleh umat muslim. Ungkapan ini bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah kepastian penciptaan yang Allah tetapkan. Manusia berasal dari saripati tanah, lalu menjalani kehidupan, kemudian kembali lagi ke tanah, hingga dibangkitkan pada hari yang dijanjikan. Semuanya telah terangkum dalam Al-Quran Surat Toha ayat 55. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Namun ada satu hal yang jarang manusia pahami, tidak semua ruh memasuki alam barzah dengan cara yang sama. Perjalanan itu dimulai tepat pada detik pertama saat ruh meninggalkan tubuh. Detik yang tidak seorang pun mampu menghindarinya. Hidup memiliki awal dan akhir. Dimulai ketika mata pertama kali terbuka dan berakhir ketika kedua mata itu tak mampu terbuka kembali. Ketika ajal telah tiba, ia tidak akan maju satu detik dan tidak akan mundur satu detik pun. Pada saat itu, semua yang dulu dibanggakan runtuh. Tidak ada lagi jabatan, harta, atau popularitas yang bisa dibawa. Yang tersisa hanyalah diri manusia apa adanya di hadapan Allah dengan satu kepastian, sakaratul maut. Bagi orang beriman, saat kematian tiba, malaikat-malaikat turun dari langit dengan membawa kain kafan dari surga serta wewangian dari surga. Dalam sebuah hadis panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan proses pencabutan ruh manusia. Ketika malaikat maut datang kepada seorang mukmin, wajahnya teduh, membawa kabar gembira. Malaikat-malaikat rahmat berdiri di sekitar kepala, lalu memanggil dengan lembut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Maka ruh keluar dengan pelan, lembut seperti tetes air mengalir dari mulut kendi. Tidak ada jeritan panjang, tidak ada rasa sakit yang mencekik. Sang mukmin tahu, ia pulang kepada Allah yang selama ini ia sembah. Namun bagi orang yang durhaka, keras kepala, dan jauh dari Allah, prosesnya sangat berbeda. Malaikat datang dengan wajah yang menakutkan, penuh amarah. Ruh itu bersembunyi di seluruh tubuh, menolak keluar. Ia tahu apa yang telah ia lakukan selama hidupnya. Maka malaikat maut mencabutnya dengan keras, seperti besi berduri yang merobek hingga ke seluruh tubuh sambil berkata, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, sambil berkata,
rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Saat itu penyesalan datang begitu terlambat. Pilihan hidup yang dulu dianggap sepele berubah menjadi beban yang mematahkan. Kebaikan yang dulu sering ditunda, seketika terasa seperti kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Ketika ruh telah keluar dari tubuh, manusia memasuki fase baru yang tidak lagi terikat dunia fisik. Ruh menyaksikan jasadnya terbujur tanpa daya. Wajah yang dulu hidup kini diam tanpa gerak. Ia melihat keluarga menangis, mendengar namanya disebut, menyaksikan semua upaya manusia di sekelilingnya. Namun, ruh tidak mampu kembali, tidak mampu menggerakkan badan, tidak mampu menyentuh siapapun. Saat itu manusia memahami bahwa hubungan antara ruh dan badan telah berakhir. Kesempatan beramal tertutup selamanya. Ruh kemudian menyaksikan jasadnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dibawa menuju liang kubur. Dalam waktu yang singkat, ia menyaksikan seluruh babak terakhir kehidupannya tanpa mampu mengubah apapun. Inilah awal perjalanan ruh dibawa naik ke langit. Bila ruh itu adalah ruh orang soleh, setiap lapisan langit menyambutnya dengan penuh penghormatan. Para malaikat membukakan pintu dan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan di dunia. Namun perjalanan ini tidak terjadi pada semua ruh. Jika ruh itu buruk, pintu-pintu langit menolak dibukakan. Para malaikat berkata, "Ruh yang jahat tidak boleh masuk." Setelah penolakan itu, ruh dikembalikan ke bumi dan dipertemukan kembali dengan jasadnya di dalam kubur. Disitulah ia menunggu alam barzah. Alam barzah, tempat ruh berada setelah manusia meninggal dunia. Jika dunia adalah tempat hidup dan akhirat adalah tempat dibangkitkan, maka alam barzah adalah alam penantian di antara keduanya. Di sana, untuk pertama kalinya manusia benar-benar sendiri. Tidak ada keluarga yang bisa menemani, tidak ada teman yang bisa menolong. Yang tinggal hanya amal perbuatan yang pernah kita lakukan, ucapkan, dan niatkan. Kata barzah berarti pemisah, penghalang antara dua tempat. Allah menjelaskannya dalam Al-Mu'minun ayat 100. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Begitu manusia meninggal, ia memasuki alam lain, bukan dunia, bukan akhirat, melainkan alam tengah, tempat ruh mulai merasakan awal balasan dari amal hidupnya. Alam barzah bukan sekedar konsep atau teori. Inilah tahap pertama menuju keabadian. Di sanalah semua manusia menunggu hari ketika mereka dipanggil kembali untuk berdiri di hadapan Allah. Hal ini juga ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika manusia selama hidupnya baik, alam barzah menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Namun jika hidupnya penuh kelalaian dan mengabaikan perintah Allah, alam barzah menjadi tempat yang sempit, gelap, dan menyakitkan. Di alam barzah tidak ada pintu untuk kembali ke dunia, dan tidak ada satu kesempatan pun untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi, alam barzah bukan sekedar tanah tempat jasad dibaringkan. Ia adalah sebuah alam kesadaran, dunia rohani yang tersembunyi. Tempat setiap jiwa menjalani perjalanan baru sesuai dengan apa yang dahulu ia lakukan di dunia. Bagi jiwa yang beriman, alam itu terasa luas, terang dan menenangkan. Ia melihat kediamannya di surga dan hatinya tenang, menunggu hari ketika semua manusia dibangkitkan. Namun bagi jiwa yang ingkar, barzah menjadi ruang sempit yang menyesakan. Gelapnya seperti tak berujung hingga tulang-tulang rusuk terasa saling menekan. Itulah nikmat dan azab kubur, sebuah kenyataan yang diyakini para sahabat dan ditegaskan hadis-hadis sahih. Ruh-ruh itu tidak lenyap begitu saja. Mereka tetap berada dalam keadaan sadar, saling mengenali, bahkan dapat berinteraksi dengan cara yang hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan dalam Ar-Ruh bahwa ruh orang-orang beriman dapat berkumpul
berbincang, dan mengenang amal mereka di dunia. Ada kalanya Allah izinkan mereka muncul dalam mimpi keluarga mereka sebagai pertanda atau penghibur. Namun para ulama mengingatkan, tidak seluruh mimpi adalah perjumpaan dengan ruh yang telah pergi. Sebagian mimpi adalah kabar gembira dari Allah, dan sebagian lain hanyalah bisikan setan yang ingin menyesatkan manusia. Waktu di barzah tidak berjalan seperti waktu dunia. 1 detik bisa terasa seperti sehari, dan 1 hari bisa terasa hanya sekejap. Bagi ruh beriman, penantian itu seperti tidur panjang yang damai. Tetapi bagi ruh yang durhaka, setiap saat menjadi penyesalan tanpa henti. Kelak, saat hari kebangkitan tiba, Allah menggambarkan bahwa mereka akan berkata, "Celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami?" Surat Yasin ayat 52. Kata tidur itu menjadi isyarat bahwa barzah bagi orang beriman terasa seperti istirahat yang ringan, sementara bagi orang kafir seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tidak semua ruh menempuh perjalanan barzah dengan cara yang sama. Di antara mereka ada ruh-ruh pilihan, para syuhada yang gugur di jalan Allah. Mereka tidak merasakan sunyi atau penantian yang hampa. Allah menjelaskan keadaan mereka dengan kalimat yang begitu indah. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki dan bergembira dengan karunia-Nya. Surat Ali Imran 169-170. Ayat ini mengajarkan bahwa barzah bukan kekosongan. Ia adalah kehidupan lain, tanpa jasad, namun penuh kesadaran, penuh balasan, dan penuh kedekatan kepada Allah. Dari gambaran itu, manusia memahami satu hakikat penting. Kematian tidak menghentikan amal. Meski tubuh terkubur, ruh tetap menerima pahala dari kebaikan yang terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Doa anak soleh, ilmu yang terus hidup dalam diri orang lain, sedekah yang tak pernah berhenti memberi manfaat, semuanya tiba kepada sang ruh sebagai cahaya yang menerangi kesendiriannya. Karena itu, barzah bukan sekedar ruang tunggu. Ia adalah tempat pertama di mana ruh merasakan hasil dari setiap pilihan hidupnya. Dalam riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ketika ruh orang beriman keluar, ruh itu dibawa ke langit bersama harum yang menenangkan. Lalu ia dikembalikan ke jasadnya untuk menghadapi pertanyaan 2 malaikat. Dengan hati yang teguh, ia menjawab, "Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad SAW, dan agamaku Islam." Kemudian terdengar suara dari langit, "Benarlah hambaku, bukakan baginya pintu surga, luaskan kuburnya, dan berikan cahaya kepadanya." Hadis riwayat Ahmad. Kuburnya pun berubah menjadi taman hijau yang lapang. Ia melihat tempatnya di surga dan berharap hari kebangkitan segera tiba, karena kerinduannya kepada Allah semakin membesar. Namun tidak demikian dengan ruh yang ingkar. Dalam riwayat yang sama disampaikan bahwa ketika malaikat bertanya, lidahnya tidak mampu mengucap dengan benar. Ia hanya berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti orang-orang." Maka terdengar suara dari langit, "Ia telah berdusta, bukakan baginya pintu neraka." Kuburnya menyempit hingga tulang-tulangnya saling menekan. Hadis riwayat Ahmad. Azab itu bukan sekedar himpitan tanah, melainkan balasan dari kelalaian, maksiat, dan kesombongan yang dulu dianggap tidak berarti. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa sebagian manusia diazab bukan karena dosa besar, tetapi karena sikap kecil yang diremehkan. Beliau bersabda, 2 orang sedang diazab. Yang satu karena tidak menjaga kebersihan dari air kencing, dan yang satu lagi karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu bagi orang beriman, amal kebaikannya menjadi pelindung. Dalam hadis disebutkan bahwa sholat, sedekah, puasa, dan amal kebaikan berdiri mengelilinginya di kubur,
menjaga dari segala bentuk azab. Hadis riwayat At-Tabrani. Di barzah, setiap amal memiliki wujud dan setiap wujud memiliki kekuatan. Akhirnya, setiap dari kita sedang berjalan menuju tempat yang sama, barzah. Dunia hanyalah persinggahan, barzah adalah pintu menuju keabadian. Di sanalah ruh memanen apa yang ia tanam. Bagi yang beriman, ia menjadi ketenangan. Bagi yang durhaka, ia menjadi penyesalan tanpa jeda. Selama hidup masih bernafas, tanamlah amal terbaik, doa yang tulus, sedekah yang ikhlas, ilmu yang bermanfaat. Karena hanya itulah yang akan menemani kita saat dunia melepaskan kita untuk terakhir kalinya. Kematian bukan akhir, itu adalah awal perjalanan pulang kepada Allah yang menciptakan hidup dan mati sebagai ujian bagi hambanya. Menurutmu, apa yang paling sering membuat manusia lupa bahwa kehidupan setelah mati itu nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa merenungkannya bersama. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Jika ada kebenaran, itu dari Allah. Bila ada kekeliruan, itu datang dari saya sebagai manusia yang penuh kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.